Ketemu dengan saya lagi, Ramayanti Alfian Rusid, untuk pembahasan Vedic selanjutnya. Kali ini, Vedic yang ingin saya bahas adalah salah satu pemain timnas Indonesia yang baru saja dinobatkan menjadi pemain terbaik termuda di ajang AFF 2020, yakni Pratama Arhan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih dan salut untuk timnas Indonesia di ajang AFF 2020. Terima kasih atas kontribusi kalian, perjuangan kalian, walaupun menjadi runner up nggak apa-apa, karena kalian sudah luar biasa perjuangannya, dan pasti nanti di ajang-ajang berikutnya kalian pasti akan bisa memberikan kemenangan yang lebih gemilang lagi. Oke, Pratama Arhan seperti diketahui baru saja dinobatkan sebagai pemain terbaik termuda di AFF 2020, kelahiran Blora, dan baru saja menginjak usia 20 tahun di 21 Desember kemarin. Pratama Arhan ini sempat tidak turun ya di leg pertama. Itu juga sangat disayangkan, karena kita tahu Pratama Arhan ini memiliki kemampuan di back kirinya. Dia dipasangkan di back kiri karena juga kemampuannya dia atau skillnya dia di lemparan panjang dan tendangan bebasnya. Oke, nah kalau dilihat dari Vedicnya Pratama Arhan ini, memang Pratama Arhan ini kalau dilihat ini memiliki saya sebutnya semacam obsesi atas kaki gitu ya. Makanya dia memilih menjadi pemain sepak bola. Dan kalau ini terus diasah, terus berlatih, tentunya skillnya akan semakin meningkat. Dan saya juga membaca salah satu legenda sepak bola di Singapura ya, menyampaikan bahwa Pratama Arhan ini bisa menjadi salah satu pemain top Asia kalau konsisten dengan skillnya atau kemampuan yang dimilikinya. Nah, kemudian kita tahu bagaimana ibu dari Pratama Arhan ini menjadi tulang punggung keluarga setelah ayah Pratama Arhan jatuh sakit. Bagaimana perjuangannya untuk bisa support cita-cita atau keinginan Pratama Arhan bergelut di dunia sepak bola. Bayangkan sampai dikumpulkan uangnya untuk membeli sepatu, waktu itu harganya 25.000, dan ketika dipakai di latihan pertama langsung hancur sepatunya gitu ya. Tapi luar biasa sekali perjuangan dari ibu Pratama Arhan untuk mensupport anaknya. Memang sosok ibunya ini selain memang selalu berjuang untuk keluarganya, kalau saya lihat dari Vedicnya Pratama Arhan juga terlihat bahwa sosoknya seorang yang religius. Kemudian Pratama Arhan ini memang kalau dalam hal komunikasi bukan orang yang mampu menyampaikan maksudnya atau menyampaikan pertimbangannya atau concernnya. Kita tahu ya, di leg pertama ini tidak turun karena ada kaitannya dengan sanksi yang didapatkan. Mungkin ingin dijelaskan waktu itu oleh Pratama Arhan, tapi kurang bisa. Jadi harus dibantu untuk bisa mengkomunikasikan apa yang dimaksud, apa yang dikehendaki, apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi pertimbangan. Itu terlihat di rumah ketiganya, ada Sarten di sana ya. Kemudian selanjutnya Pratama Arhan ini kalau nantinya ingin sesuatu biasanya cenderung untuk segera membelinya. Ya, ini harus ditimbang-timbang apakah itu kebutuhan atau keinginan. Harus di-manage nih keuangannya atau cash flow-nya. Jangan sampai semuanya atau sebagian besarnya itu dibelanjakan. Karena kalau dilihat dari rumah ke 12-nya, di situ ada planet Mars. Planet Mars itu biasanya berbicara tentang impulsif dalam membelanjakan uang. Tetapi karena ada planet Moon di sana di rumah ke-12, berarti yang bisa menentukan apakah saya mau belanjakan gitu ya banyak atau tidak adalah diri sendiri. Nah, semoga Pratama Arhan bisa menjadikan ini sebagai alert. Jadi oke, ditimbang-timbang apakah memang saya perlu membelanjakannya atau tidak. Dan kalau saya lihat di rumah ke-11-nya itu ada planet Uranus dan Neptunus di sana. Nah, ini berkaitan dengan tadi terkadang pendapatannya bisa dapat banyak gitu ya. Mungkin kalau kita tahu pemain
sepak bola gitu ya, atau atlet pada umumnya ketika mereka masuk atau ikut dalam kejuaraan-kejuaraan, pastinya kan ketika menang pasti ada insentif yang didapatkan, hadiah yang didapatkan. Nah ini memang tergantung, jadi nggak terus konsisten misalnya nominalnya X gitu ya, itu terus-menerus seperti itu, tidak. Jadi bisa dapat banyak banget gitu ya, tapi kadang-kadang ya mungkin tidak sebanyak yang didapatkan sebelumnya, jadi perlu dikelola dengan baik gitu ya. Itu saja dari saya, pemaparan Vedic untuk Pratama Arhan. Sampai ketemu dengan saya lagi di pemaparan Vedic selanjutnya.